Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai cara membuat form dan sekaligus cara menginput data ke dalam Microsoft Access. Di sini sebelumnya saya sudah memiliki data berupa file dalam bentuk Excel yang terdiri dari orderan dari customer yang pertama, orderan customer yang kedua, serta orderan customer yang ketiga, dan orderan customer yang keempat. Sebelumnya kita harus membuat terlebih dahulu form dalam bentuk Microsoft Access. Kita buka dulu Microsoft Access yang kita punya, kemudian kita membuat suatu database baru dan kita pilih mau diletakkan di file yang mana. Untuk di sini saya akan menyimpan di file khusus tugas saya. Kemudian kita klik create. Pada saat muncul layar seperti ini, kita pilih option tab files, kemudian di menu view. Di sini kita disuruh memasukkan tabel nama. Di sini saya memasukkan tabel nama dengan nama customer. Kemudian kita klik OK. Untuk selanjutnya pengisian tabel kita mengikuti data yang ada pada di Excel. Di sini saya akan memasukkan customer ID, last name, first name, address, city, order date, order ID, payment method, order channel, serta total, diskon, dan grand total. Saya akan memasukkan satu demi satu. Name. Di sini juga akan data type-nya juga kita pilih text, kemudian first name, date. Kita pilih text juga, kemudian order. Kita pilih text, order channel, total. Sama seperti total dan diskon, di sini kita bisa memilih menggunakan text atau number. Kemudian setelah itu kita klik save. Kemudian kita buat kembali tabel yang selanjutnya di tab create. Kemudian di tabel kita klik. Kemudian untuk merename nama tabel ini kita klik view. Di sini saya akan menggunakan nama order ID. Kemudian di sini saya pilihnya text. Kemudian product name, kategori. Di sini saya memilih text juga. Kemudian quantity. Saya memilih text juga, atau kita bisa menggunakan number. Kemudian weight. Di sini kita bisa menggunakan text atau number juga. Kemudian price. Di sini kita bisa menggunakan text, number, atau currency. Kemudian total. Setelah kita membuat semua yang ada di sini, kita klik save. Namun di sini kita juga harus menambahkan salah satu item dari customer di sini agar kedua tab ini nantinya bisa saling terhubung satu sama lain. Di sini saya akan menambahkan satu baris dan saya akan memasukkan berdasarkan order ID. Untuk menghubungkan antara tabel customer dan tabel order header, di sini saya mengambil kata kunci order ID, di mana order ID ini juga terdapat di tabel customer. Nah, kemudian untuk primary key-nya, kita harus mengubah primary key yang ada di tabel order header dengan mengklik di tombol design, kemudian di tab tools, dan kemudian klik primary key. Kita ubah menjadi product ID sebagai primary key-nya agar di tabel customer nanti akan terhubung ke order header. Begitu pula di tabel customer, kita harus mengubah primary key yang ada di customer ID, kita ubah menjadi order ID yang memiliki primary key. Kemudian setelah ini kita klik save untuk kedua tabel tersebut. Kemudian kita close all. Setelah itu kita akan menghubungkan antara tabel customer dan tabel order header.
cara menghubungkan keduanya ini kita bisa klik database tools, kemudian kita ke tab relationships dan kemudian klik relationships. Nah, di sini akan muncul dua tabel yang sebelumnya sudah kita buat. Di sini kita tinggal menghubungkan antara tabel customer dan tabel order header. Tadi kita akan menghubungkan antara akun order ID. Oleh karena itu, akun order ID yang ada di tabel customer kita hubungkan ke akun order ID yang ada di order header. Kemudian kita klik Enforce Referential Integrity, kita klik, kemudian kita pilih Cascade Update Related Files. Setelah itu kita klik Create. Setelah ini kita klik Save, kemudian kita Close. Selanjutnya kita akan membuat form dari tabel yang sudah kita buat. Selanjutnya kita klik Create, kemudian kita ke bagian Form Wizard. Nah, di sini kita harus memasukkan tabel yang ada di customer yang tadi sudah kita buat seluruhnya dipindahkan ke Selected Files dengan mengklik tombol tanda panah 2 ini. Begitu pula dengan tabel Order Header. Kita harus pindahkan juga ke tabel Selected Files dengan menggunakan tanda panah 2 ini. Setelah selesai, kita bisa mengecek kembali apakah semua tabel telah kita pindahkan dari Available Files ke Selected Files. Kemudian apabila sudah, kita klik Next. Kemudian di sini kita bisa memilih untuk melihat data kita secara tabel customer atau secara tabel order header. Di sini saya memilih melihat data saya berdasarkan tabel customer. Kemudian kita klik Next. Kemudian kita pilih datasheet dan kemudian kita klik Next. Kemudian kita klik Finish. Di sini sudah muncul bentuk form dari tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Namun saya akan menyesuaikan form yang ada di Microsoft Access dengan data yang ada di Excel. Oleh karena itu, saya akan melakukan edit tabel form yang ada di Microsoft Access. Cara mengedit tabel form ini, kita klik tab Home, kemudian kita pilih menu Views yang ada di sebelah kiri ini, kemudian kita klik Design View. Tampilan selanjutnya akan menjadi seperti ini, dan ini bisa kita perkecil dan perbesar sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya akan mencocokkan kembali antara tata letak yang ada di Microsoft Access dengan di Microsoft Excel. Customer ID, last name, first name, address, city, order date, order ID, payment method, untuk total yang pada saat ini di atas, sesuai Excel, ada di bawah, letaknya kita pindahkan ke bawah. Kita bisa menambahkan menu lainnya dengan mengklik tombol desain, kemudian pilih menu button ini. Kemudian kita bisa tambahkan di bagian sini. Di sini saya akan menambahkan tombol navigasi untuk mempermudah nanti sewaktu pengisian form. Di sini saya akan menambahkan tombol Go to Previous Record. Next, Finish. Kemudian saya akan menambahkan kembali untuk tombol
next-nya, kemudian kita tinggal klik next and finish. Kemudian saya akan menambah satu lagi item, yaitu tombol delete untuk mempermudah kita apabila kita terjadi kesalahan sewaktu pengisian. Next dan finish. Setelah kita mengedit sesuai dengan keinginan kita dapat kembali lagi ke menu form sebelumnya. Sebelumnya kita save kembali hasil editan kita. Kita kembali ke menu form, yaitu ada di bagian views. Kemudian kita klik form view. Kemudian apabila bentuk sudah sesuai dengan apa yang kita mau, kita dapat melanjutkan ke dalam pengisian input data dari Excel. Di sini saya akan menginput dari orderan yang pertama. Untuk order ID, kita mengikuti order ID yang di atas dan secara otomatis akan terisi pada form Microsoft Access ini. Ini produk ID, produk name, untuk kategori, quantity, weight, price, total. Kemudian kita isi kembali untuk item yang kedua, produk ID, Rp15.000, Rp30.000. Kemudian kita isi untuk item yang ketiga, dan kemudian kita isi kembali untuk item yang keempat. Kemudian setelah itu kita isi di bagian totalnya, 170.000 dengan diskon 8.500 dan grand total 161.500. Kemudian kita dapat melanjutkan ke pengisian selanjutnya. Untuk order yang kedua, clear city, produk IT, kategori, quantity, weight, price, total. Kemudian isi untuk item yang kedua, produk ID, produk name,
produce quantity 1, weight 2, price 20.000, total 40.000. Kemudian kita isi bagian total 160.000, diskon 8.000, dan total 162. Kita save, kemudian kita lanjutkan untuk order yang ketiga. Name Wijaya Hewan, Los Angeles, IT, produk ID kita masukkan kembali, untuk kategori quantity 2, weight 1, price 65.000, total 130.000. Kita isi item yang kedua 4331, organic fresh milk, dairy 3, 1, 27.000, 81.000. Kemudian kita isi produk ID yang ketiga, kemudian organic parmesan dari quantity 2, weight 1, price 48.000, total 96.000. Kemudian lanjut yang terakhir 4120, produk name Logi Bread, produk kategori bakery, quantity 1, weight 2, price 35.000, total 70.000. Kemudian kita isi untuk bagian total 377, diskon, dan grand total. Kemudian kita klik save dan lanjut untuk order yang keempat. Sama seperti sebelumnya, kita mengisi terlebih dahulu customer ID, kemudian last name, Charlie, first name, address, city, tanggal, order ID, payment method, web. Kemudian kita isi bagian itemsnya. Di sini produk ID 3150, instant noodle untuk produk name, produk kategorinya dry food, quantity-nya 2, weight-nya 1, price-nya 18.000, totalnya 36.000. Selanjutnya produk ID 3.000, produk name-nya Grass Sweet, untuk kategori dry food, quantity 2, weight 1, price-nya 37.500, total 75.000. Oke, kemudian kita isi kembali bagian total 110.000, 5.550, total 150. Oke, sampai sini selesai. Kita save kembali untuk mengecek orderan sebelumnya. Kita tinggal klik tombol previous tadi, maka semua orderan yang sebelum kita sudah isi tersimpan. Sekian yang bisa saya sharing mengenai pembuatan form dan input data dari Excel ke Microsoft Access. Semoga membantu. Terima kasih.